It's me, Dimema Marica. It's time to curcol. Tapi sebelum ke sesi curcolnya, kalian harus wajib banget untuk follow akun YouTube aku di sini supaya aku dan channel YouTubeku melejit ke angkasa. Jadi curcol kali ini aku mau ngebahas tentang toxic relationship. Kalian pernah nggak sih ada di posisi itu? Kalau misalnya pernah, yuk mari cerita sama aku di kolom komentar. Aku mau ngebahas itu sih, karena aku juga sempat ada di toxic relationship itu. Pada saat itu aku masih kelas 2 aliyah, ya karena kebetulan aku sekolah di madrasah aliyah. Nggak kelas 2 dong, kelas 1. Kelas 1, padahal pada saat itu aku nggak boleh pacaran loh sama orang tua aku, sama abangku nggak boleh. Tapi yang namanya remaja mau mencoba segala hal, jadi ya udah gaskeun weh gitu. Jadi pada saat itu aku ketemu sama satu lelaki, tapi beda sekolah sama aku. Nah pada saat itu kita ketemu, kita ngobrol-ngobrol terus berlanjut sebagai pacar. Nah pada saat itu aku nggak ngerti itu ya, kalau aku masuk ke tahap toxic relationship itu nggak paham. Tapi yang aku rasain pertama, dia tuh posesif banget. Jadi kayak aku nggak boleh ikutan eskul. Aku pernah waktu itu, kan aku cinta banget sama voli by the way. Jadi waktu sekolah itu aku ikut eskul voli. Aku dilarang sama dia untuk ikut eskul voli itu. Karena menurut dia di eskul voli itu banyak banget cowok, sehingga nantinya takut aku cinlok atau gimana lah gitu. Jadi aku ngikutin dia untuk sesaat, tapi karena aku cinta juga sama voli ya kan, jadi kayak aku nyuri-nyuri waktu biar nggak ketahuan sama dia. Pokoknya segala sesuatu hal itu selalu nggak boleh. Kayak aku mau bergerak ke sini nggak boleh, bergerak ke sana nggak boleh, temenan sama si A nggak boleh, temenan sama si B nggak boleh. Nah aku pikir waktu itu dia tuh karena sayang banget sama aku, nggak mau kehilangan aku. Kayak ya udah aku nurut, aku nggak temenan sama si A, nggak temenan sama si B gitu. Yang dia larang tuh aku ikutin gitu. Kecuali si eskul volley itu sih yang kadang aku masih ikutan gitu tanpa diketahuin sama dia. Nah selama pacaran sama dia, by the way aku pacaran sama dia tuh 2 tahunan. Jadi aku nggak punya temen aku tuh itu aja kayak gitu. Tapi ya udah ya, yang namanya waktu itu aku mikirnya dilarang sama pacar, jadi ya udah aku nurut. Kayak banyak banget waktu aku yang aku abisin sama dia aja gitu tuh. Pulang sekolah aku sama dia. Ya pokoknya banyak waktu yang aku buang hanya untuk dia gitu. Jadi aku kayak nggak ngerasain gimana asiknya temenan sama si A, gimana serunya ikutan eskul ini segala macam. Karena kayak bener-bener abis pulang sekolah ya pulang kayak gitu. Kalau nggak ketemu dia ya pulang ke rumah. After itu kayak aktivitas aku BBM-an ya, pada saat itu ada BBM, terus SMS-an sama dia. Terus juga teleponan sampai 2 jam, 3 jam kayak gitu. Ya kayak gitu aja ya, rute kehidupan aku tuh begitu aja gitu. Nah kita pacaran kan cukup lama, tapi di perjalanan itu ternyata dia juga selingkuh, guys. Bayangin, kayak aku nggak dibolehin main sama A sampai Z, tapi dia selingkuh di belakang aku. Tapi bodohnya aku pada saat itu, ketika dia selingkuh, lalu aku tahu kayak gitu, terus aku juga maafin lagi, karena kayak dia selalu ngomong ke aku ketika ketahuan selingkuh, entah itu misalnya ketahuan ke-gap sama aku atau hanya di chattingan aja, dia selalu ngomongnya, maafin aku hilaf, aku nggak bakal ngulangin itu, dan dia minta maafnya sambil nangis. Nah yang namanya aku juga cinta sama dia, aku luluh, aku maafin gitu, dengan perjanjian kamu nggak boleh ngulangin hal yang sama. Nah, jadi lanjut lagi pacaran, tapi dia tetap mengulangi hal yang sama, dia selingkuh lagi. Pokoknya dari pacaran 2 tahun itu, aku diselingkuhin hampir 7 kali kayaknya sama dia, dengan
dengan cewek yang berbeda-beda, dan ada juga yang sesekolahan sama aku, ada yang beda sekolah, ada yang langsung ke gap sama aku, ada juga yang ketemu di chattingan gitu, kayak aku ngegapnya di chattingan doang. Tapi bodohnya aku selalu percaya dengan kata-kata dia yang aku akan berubah. Padahal guys, kata-kata akan berubah itu bullshit. Mereka akan tetap mengulangi hal yang sama, tapi aku juga nggak bisa keluar dari lingkaran setan itu. Ya aku sebutnya lingkaran setan ya. Karena aku selalu berharap dia akan berubah. Dia cuman cinta sama aku, tapi pada kenyataannya enggak loh woy gitu. Dia nggak berubah. Sampai ada di titik mungkin dia selingkuh ke 5 kali. Aku mulai tuh, udah deh putus gitu ya. Aku udah nggak mau lagi sama dia. Cuman ya itu, aku putusnya juga ya kan, aku tetap cinta gitu sama dia. Tapi aku memilih untuk putus karena capek diselingkuhin mulu gitu. Tapi beda hari ketika dia chatting aku lagi, terus misalnya minta maaf, dia nangis, dia nelpon, dia mohon-mohon, aku balik lagi woy sama dia. Bener-bener lingkaran setan yang keluarnya itu susah banget. Makanya ketika ada orang yang ada di hubungan toksik itu, aku kadang nggak bisa ngejudge juga, kayak lu bodoh, lu tolol, cowok kayak gitu bukannya ditinggalin malah balik lagi. Aku nggak bisa ngomong kayak gitu karena aku pribadi udah pernah ngalamin itu gitu tuh. Sangat susah sekali. Itu pacaran ya, apalagi yang misalnya di rumah tangga mikirin anak segala macem, itu susah sih guys. Terus yang aku diselingkuhin ke 7 kali, di ceritanya dia tuh kayak pergi beda kota lah ya sama aku, karena dia udah lulus sekolah, karena memang kita tuh junior sama senior, dia 1 tingkat di atas aku. Terus waktu itu ya kita balikan, tapi dengan syarat dari aku tetap sama, aku tetap berharap kamu jangan selingkuhin aku lagi ya, kita harus ngejaga hubungan ini. Kayak itu padahal masih kelas 2 madrasah ya woy, masih kecil banget, tapi udah ngomongin hubungan yang serius. Tapi ya kan pada saat itu ya memang ya namanya remaja ya kan, pasti ada di fase itu gitu tuh. Terus ya udah, dia berjanji dengan hal yang sama. Terus kayak tiba-tiba di saat aku lagi cinta-cintanya sama dia, pokoknya aku cinta pol deh sama dia, tiba-tiba dia ngilang. Kayak susah dihubungin, SMS gak pernah dibalas, telepon gak pernah diangkat, pokoknya susah banget dihubunginnya. Tiba-tiba waktu itu aku masih pakai adalah satu aplikasi yang udah lama banget, sekarang aku udah nggak pakai lagi. Nge-message akun cewek, nama cewek, isinya jauhin pacar gue, jangan ganggu pacar gue. Aku kaget dong, maksudnya kan ya aku punya pacar, tapi kok ada yang ngomong, ada yang nge-message kayak gitu. Kayak aku bingung, ini siapa, segala macam aku bingung. Terus dia ngejelasin kalau jauhin si ini, ya namanya disebutin sama dia. Terus kata aku, itu pacar gue. Pokoknya kayak panjang kali lebar kali tinggi tuh pembahasan merebutin satu cowok yang ya itu pacar aku. Tapi karena dia selingkuh ya, dan si ceweknya ngerasa dia pacar pertamanya. Terus setelah itu ya udah, aku kayak ngehubungin si pacar aku itu dan dia angkat. Terus aku sambil nangis minta penjelasan kenapa ada cewek yang message aku kayak gitu. Terus dia ngomong kalau dia udah gak ada perasaan lagi sama aku. Terus ya udah kayak minta putus gitu ya sama aku. Ya udah, aku terima keputusannya walaupun dengan berat, sampai kayak aku waktu itu kurus kering badan aku karena pikiran ya kan, di saat lu cinta tapi lu diputusin gitu dengan dia selingkuh, latar belakangnya. Itu aku sampai kayak rambut aku rontok, sekolah aku acak-acakan, yang biasanya aku selalu dapet juara itu kayak acak-acakan. Aku nggak pernah ngisi PR segala macem, makan aja nggak bisa ya karena mikirin satu cowok itu gitu. Akhirnya itu perkaranya panjang sih, sampai kayak orang tua aku ikut andil karena ngelihat anaknya beda banget, yang tadinya aku seger buger tiba-tiba jadi lemah leselunga, sampai bobot tubuh itu kurus banget. Terus kayak dapat seminggu dari dia mutusin aku, dia tiba-tiba nelpon aku. Kebetulan belum aku blokir nomor teleponnya karena ya aku masih cinta gitu woy. Susah, walaupun kayak kita disakitin segimanapunnya,
itu susah keluarnya, susah kayak nganggep dia itu cowok yang nggak baik buat aku, itu susah gitu tuh, mikir ke sana tuh susah. Akhirnya dia kayak sambil nangis-nangis, ya seperti tabiat dia sebelum-sebelumnya selalu seperti itu, mohon-mohon minta maaf sambil nangis. Tapi aku nggak luluh karena memang udah ditolong sama orang tuaku juga. Maksudnya kayak aku sama orang tuaku ngobrol panjang lebar, sama abangku juga, bahkan abangku sampai marah-marah kayak, ya karena aku belum boleh pacaran kan, tapi maksa buat backstreet ya namanya. Aku dikasih pencerahan, masa depan lu masih panjang, masa cuman karena satu lelaki lu bisa kayak gini gitu tuh. Jadi aku keluar dari toxic relationship itu ya karena ada orang yang narik aku dari zona itu. Biasanya memang even kita ditarik pun kadang kita susah untuk keluar, tapi alhamdulillahnya waktu itu aku bisa untuk keluar dari zona yang amat sangat mengerikan itu gitu tuh. Guys, ketika misalnya kalian sekarang berada di toxic relationship, aku turut sedih akan hal itu gitu, karena aku pernah mengalami hal yang sama. Ketika kita cinta sama seseorang, tapi kita tetap disakitin, tapi kita juga berharap dia berubah, makanya kita pengen bertahan di hubungan itu karena di kepala kita ini isinya selalu termotivasi dia akan berubah gitu. Padahal guys, jadi pikiran kayak gini nih aku dapetnya sangat long time ago ya. Maksudnya orang itu gak bakalan berubah karena seseorang. Misalnya si pacar kamu atau si suami kamu punya tabiat yang buruk, dia gak akan berubah cuman gara-gara kamu gitu. Dia berubah harus atas dasar dirinya sendiri gitu. Dia mau berubah. Cuman kalau kamu berharap, dia sama sekali nggak ada pikiran untuk berubah. Kadang dia ngomong aku berubah, itu cuma ngomong doang. Pada kenyataannya enggak, woi. Itu aku sampai diselingkuhin 7 kali. Bahasa dia selalu sama, aku akan berubah, aku cinta kamu. Ya kayak gitu aku hilaf. Makanya sampai detik ini pun aku nggak pernah percaya sih sama hal yang ketika ada satu cowok yang punya tabiat buruk, terus kayak dia nyakitin aku, terus kayak ngomong aku akan berubah. Aku sulit sih menerima kata-kata aku akan berubah, karena memang aku punya pengalaman yang begitu kelamnya gitu. Keluar dari zona yang mengerikan itu butuh waktu yang lama, sampai psikis aku terganggu, tubuh aku, bahkan akademis aku pun terganggu gitu. Jadi buat kalian yang masih ada di toxic relationship, I know itu sangat berat, tapi semoga kalian bisa keluar dari zona itu. Karena yang harus kalian terapin di pikiran kalian adalah ketika kita mencintai seseorang, kita tidak tersiksa. Ketika kita dalam hubungan, kita happy, walaupun memang dalam hubungan tidak selalu happy ya, tapi setidaknya kita tidak tersiksa menjalaninya. Jadi ya, kepada semua orang, tolong juga jangan ngejudge orang yang berada di toxic relationship, dibodoh-bodohin atau gimana, tolol lu, bodoh lu kayak gitu. Jangan seperti itu, tapi kalian harus selalu ada untuk dia, kayak terus ngasih penerangan ke dia yang berada di toxic relationship, terus diajak ngobrol, karena memang sangat sulit woy, sangat sulit sekali gitu. Jadi kalau ada teman kalian yang masih berada di toxic relationship, jangan tinggalin dia, jangan biarkan dia sendirian, tapi kalian harus selalu ada buat dia, dan ya dengerin ketika dia mau cerita ke kalian kayak gitu, dan yakinin dia kalau ketika keluar dari hubungan itu pun dia nggak akan rugi kayak gitu. Mungkin itu aja curcol dari aku. Thank you for watching, and jangan lupa subscribe, and yeah, bye.